Selamat datang kembali di podcast Kesenjangan Sosial. Masih bersama saya Treta Muslim dan dua sobat miskiner saya, Po Citra dan Kang Didi. Langsung aja ya. Sekali lagi saya bilang podcast ini bukan seperti podcast, ini audiensi kelurahan yang menerima aspirasi warga. Orang kaya ada yang kelurahan nggak? Ke kelurahan itu ada nggak? Sibuk, pembantunya yang disuruh. Saya nih. Saya dulu sering disuruh. Iya iya, pembantunya abis muterin anjing ya sih. Oke, kita di topik kali ini akan membahas tentang pekerjaan. Karena waktu itu di episode sebelumnya Po Citra sempat cerita kalau di kampung dia itu sepertinya lengkap pekerjaan dari ART, manusia silver, terus juga penggali kubur gitu maksudnya, terus juga Angelo ya udah deh, Angelo itu udah. Sekarang langsung aja Po Citra, di kampung Anda itu job fair ya sebenarnya. Karena ada sebuah pekerjaan itu. Gimana? Karena orang miskin gak milih-milih kerjaan, Bang. Apapun dikerjain Apapun. gitu. Boleh disebutkan sampai 10 nggak bermacam-macam pekerjaannya? Ya, tukang sampah, pemulung. Abang mau yang Tukang sampahnya yang di mana? halal, yang haram juga ada, Bang. Halal dulu deh. Halal dulu. Dia tukang sampah, ngambilin sampah di kampungnya. Itu murah, Bang, sebulannya. Resmi tapi itu negara. Enggak, kayak RT aja, Kayak RT. obing. Itu kecil, Bang, kayak sebulan tuh kayak cuman 20.000, 30 hari. 20.000 bagi 30 hari, Bang. Dari per rumah 20.000. Iya. Dari per rumah. Terus sampahnya dibawa ke? Ada tempat pembuangan sampah di Pulau Gebang. Kenapa nggak ada pasukan kuning kayak di perumahan ini? Kagak lah, kalau pasukan oranye kan untuk got-got, untuk Bukan apa. bukan pasukan oranye, maksudnya dinas kebersihan. Kalau di sini kan ada tuh yang keliling pakai truk. Oh, enggak. Atau supir truk itu yang Oh, tinggal karena di rumah. kampung kali. Karena di kampung. Kayaknya itu menarik ya. Kayak saya boleh itu. Bukan ada- menarik, ada. memang begitu. Oh, di Dunia tempat itu saya begitu. Kagak ada di tempat saya. Gangnya bisa masuk truk nggak? Kagak, Innova bisa. Jadi yang ngambil sampah itu warga berarti? Warga Iya, yang dibayar? Nah, tetangga saya ada. Sebulan 20.000. Berapa rumah dia Ya kira-kira? tergantung, tapi kan kadang Tiap hari. itu tiap hari lah kan. Sampah kan Seminggu tiap sekali, hari. Dan itu tapi diplastikin. Anda mengerti diplastikin kan? Tapi nggak Plastic ada. bag, trash bag ngerti kan tapi? Enggak. Enggak, Indomaret. Karung. betul. Kan rugi malah. Oke, pekerjaan tukang sampah. Apalagi pekerjaan di daerah Anda? Pemulung. Ibu-ibu. Bedanya apa tadi pemulung dan tukang Kalau sampah? tukang sampah kan Oh, dibuang membuangkan. sampahnya. Kalau pemulung kan ini ibu-ibu. Dia bawa bekerja sama nggak anaknya, tuh? bawa anaknya. Tukang sampah dan pemulung. Kalau pemulung yang diambil nggak sampah, yang bisa didaur ulang, yang bisa dijual. Emang ada yang bisa diambil dari daerah Anda? Maksudnya? Dia keliling, pemulungnya dia keluar, tapi dia tetangga saya. Oh, nggak di daerah Anda kan? Keliling, di rumahnya depan rumah. Bukan, maksudnya dia nggak mulungin sampah di daerah Anda? Mulungnya keliling, pakai Ke- gerobak bawa anak. Ibu-ibu, Ya. keren sih kata saya. Ada di relung hati kecil saya itu ingin bertanya, kenapa bawa anak gitu? Karena nggak mau dititipin ke siapa? Enggak, karena ini anakku udah gede, jadi tuh jalan tuh dua sisi nih, Bang, mulung. Kiri kanan, jadi ntar ibunya yang mulung-mulung sebelah kiri, ntar anaknya sebelah kanan gitu. Terus diadu gitu terakhir banyak kan. Kayak gitu, anaknya sih udah gede. Oke, itu pemulung. Apalagi penggali kubur. Menggali kubur ada, kan dekat rumah ada. Dia negara atau indi dia? Penggali kubur kan orang meninggal nggak setiap hari gitu ya. Iya. Yang gaji dia siapa? Yang gaji dia menjaga rumput, menjaga pertumbuhan rumput di Sorry, memang makam di daerah Anda ada rumput? ada rumput. Bukan gersang gitu. Enggak, tergantung. Kalau kayak saya misalkan ngerawatin sebulan berapa gitu. Misalkan sensitif nih supaya bisa dirawat. Iya, penggali kubur terus juga. Dia kalau gali kubur yang bayar warga situ atau negara? Warga. Masing-masing kayak hari kalau bersihnya setiap hari Jumat foto biasanya nih. Foto makam udah dibersihin. Apalagi pekerjaan yang Jualan tukang nasi tuh, jualan, tukang nasi biasa. bakar. Kalau banyak yang jualan yang beli
So, Anda kan jual nasi Saya pecel. tukang pecel keliling. Tapi Anda beli juga nasi uduk kadang-kadang. Ya iyalah. Kenapa Anda nggak makan nasi pecel Anda sendiri? Bosen bang. Simbiosis gitu kayak. Jangan-jangan semua pedagang. Yang sedih gitu. kalau nyisa bang, ntar saya dikasih nasi uduk, ntar saya ngasih dia pecel. Yang haram deh ada berapa? Mungkin termasuk ya jangan Nyerempet, ngomong haram nyerempet, lah. Ya, nyerempet. agak gelap lah gelap. Mm-mm. Apalagi Perempuan malam, cewek-cewek kafe. di kampung Anda tuh. Mm-mm. Dia kerjanya di situ juga. Ngontrak, jadi di belakang rumah saya tuh kayak ada kos-kosan gitu. Tempatnya cewek-cewek itu. Tapi Suka. dia kerjanya nggak di situ. Di kafe kayak warung remang-remang. Namanya kan kafe tapi bukan kafe, itu warung remang-remang bang. Oh kayak kopi pangku gitu ya maksudnya. Iya. Apalagi satu lagi pekerjaan yang gelap. Rentenir gitu ada nggak? Iya emang tuh renter ada sih. Jadi Waduh. pelan gitu ngomongnya. Soalnya temen gua. Yang nggak usah disebutin. Oke, kalau Kang Didi sendiri di kampungnya ada macam-macam pekerjaan apa aja selain kuli? Di kampung saya sedikit kerjaan, kalau pengen kerja ke kampung Pecitra. Rentenir sih tuh. Aduh. Nggak ada. Sawah, Ya petani petani. Apa di kampung kalau mau kerja ya ke kota. Oh, jadi di kampung tuh nggak ada kerjaan. Nggak ada yang bener tuh apa ya, paling jualan, ya Oke, warung jualan. gitu. Oke, make sense. Ya kalau pada Kuli? nggak kerja, ya kuli itu kan kebanyakan ke kota. Ke kota. Mm-mm. Berarti di kampung Anda roda ekonomi itu roda doang gitu. Ya orang aja mondar-mandir gitu tapi ya nggak ada ekonominya gitu. Apa masa nggak ada? Maksudnya Pak Citra kan tadi ada yang tukang sampah. Iya. Sampah gimana? Tukang Pengelolaan sampah dikelola sebelum ini baru kebijakan KDM deh kayaknya, Ya. harus dibuang ke dulu dibuang ke sungai, kemana lagi nggak ada. Pandawara Group Peng- tonton ini ada pembuang sampahnya. Terus sekarang Penggali kemana? kubur tadi, penggali kubur. Oke ada juga pasti ya. Bukan, gotong royong, ada yang meninggal gotong royong. Jadi nggak ada pekerja pastinya siapa? Gitu. Nggak ada. Misalnya- Ada yang meninggal ya rame-rame ngegali. Jadi bukan pekerjaan. Jadi sebenarnya kampung Anda Hidup aja mereka pada hidup. Terus nggak dapat duit gitu, nggak dibayar. Kayaknya nggak nggak butuh dia duit kerjanya kok. di luar kota. Iya kebanyakan. Oke, berarti di kampung Kang Didi pekerjanya pekerja luar kota. Selain kuli apa yang bekerja di luar kota? Kayaknya sama sekali nggak ada, ya paling ada misalnya ada ya ada bukan konveksi apa ya, Sablon. produksi kecil gitu, ada beberapa orang yang kerja ya gitu doang. Ya paling dagang makanan, berarti frugal living sih kayaknya tuh ya. Di kampung dia ya. Kayaknya kalau duit dihilangin juga kampung saya bertahan hidup di sana. Cheat. Masih aja nobar tim yang kalah mulu. Itu dia. Lu juga tumben banget nih ngikut nobar tengah malam padahal. Boleh nobar asal timnya jago. Apalagi gua udah bawa americano. Udah pasti melek gua. Apa gua bilang? Glory King MU. Glory. Asam lambung gua kumat lagi. Asam lambung lu naik. Minum nih. Susu kambing. Emang nggak aneh rasanya? Udah, cobain dulu. Wah, rasanya enak banget lagi. Asam lambung gua langsung reda. Glory United. Glory United. Tapi kalau kita eksklusif juga di konten ini ya. Asal usul Kang Didi jadi kuli itu gimana? Apakah itu memang ada ngisi form lah saya ingin jadi kuli? Jadi kuli itu karena pengen kerja. Jadi kalaupun waktu itu ada apapun menggali kubur waktu itu. Gali kubur nggak bisa jadi pekerjaan di karena kampung kan saya. gotong royong. Bahkan sebelumnya bikin rumah juga gotong royong dulu. Karena semuanya kuli maksudnya. Bukan. Karena nggak ada kerjaan. Mm-mm. Adanya kerjanya kuli yang nguli gitu. Iya, kalau kan ada yang bangun rumah juga kan di kampung, tapi kan
ya pembangunannya nggak sekenceng di kota. Di kota. Oh, jarang-jarang ya soal pembangunan. Dan orang yang bisa kerja bangunan di kampung itu yang sudah senior, yang udah namanya paling bagus, dipilih kan banyak kuli tuh. Pasti pengen yang paling bagus dong. Ada legendnya ya. ada Nah, legend ya. legendnya itu yang kerja di kampung. Oh, itu doang yang kerja kuli. Lainnya tuh hanya Yang lainnya ya bayangan. keluar. Oh. Kak Citra sendiri dulu pernah kerja apa pas ART? Jadi pembantu. Jadi pembantu. Jadi pernah kan tetangga kan teman saya yang kerja Lo malam. teman Anda. Heeh. Oke, kita soal ART dulu. Gimana ceritanya Anda bisa jadi ART? Ceritanya ya itu kebutuhan karena suami kan anak banyak, suami kurang. Mencukupi. Ngelamar nggak itu? Nggak, ini mah tetangga sekitar. Itu saya megang sehari tiga pintu. Jadi 3 majikan. Jadi Anda menjadi pembantu di 3 rumah. 3 rumah. Itu ekonominya lebih atas dari Anda dong pasti. Iya, orang Gimana, komplek. sama aja. Oh, orang komplek. Boleh tahu nggak waktu itu satu rumah berapa gajinya? 400.000 cuci gosok doang. Cuci gosok. Rumah Doang. satunya cuci gosok juga. Kadang ada yang gosok doang. Kalau yang satu lagi, nah ada majikan saya yang gabut, jadi dia baju di laundry, masak, orang kaya banget. Cuman karena saya katanya asik dia jadi kadang cuma nemenin dia belanja, kadang nemenin dia Keren. makan, nonton itu. Jadi saya banyak ilmu dari dia tuh. Dia financial freedom majikan saya. Wey. Kang Didi freedom doang, freedom. Orang di kampung freedom. Jadi gitu gitu alhamdulillah hidup ya Bang Iya, ya. iya, Sedih alhamdulillah. kita nyuciin gosok doang, yang ini akhirnya kita diakuin, biasa dia makan bareng di restoran gitu. Dia cuman kadang butuh cerita gitu. Terus tadi nganter jemput Itu itu bayarnya berapa? 30.000 waktu itu ngojek. Per Di jam 2 malam, tapi jam 2 malam. Jam per 3 cewek malam. nih. Iya, tapi resikonya dimuntahin. Kan ceweknya teler. Jemput dia. Kang Didi heran nggak ada pekerjaan apa ini maksudnya? Kayaknya kalau di kampung saya gotong royong nih kayak gitu. Itu bukan pekerjaan berarti ya? Pasti sesuatu yang jadi duit di kampung saya digotong royongin kayaknya. Kayak anterin ke sana. Ya dianter, namanya minta bantuan ya. Kalau di kota itu jadi pekerjaan. Iya, terus saya pernah jadi tukang kredit. Jadi saya udah maju nih. Nih udah dari cuci gosok itu udah punya modal. Udah saya jadi tukang kredit di perempuan-perempuan malam. Anda berarti meminjamkan uang? Enggak, saya kayak softland, kayak baju-baju Oh, Anda celana jualan, hotpants, tapi dia bisa kredit. Baju-baju seksi sama itu kancut mah BH nyala. Dulu paling laku itu. Sorry. Laku. Saya baru denger nih, kancut BH nyala nih glow in the dark. Glow in the dark maksud Anda? Iya Bang, dulu saya belanja di Tanah Abang. Ada. BH glow in the dark? Ada. Jadi itu buat kalau main petak umpet. Tapi dulu pokoknya laku itu Bang. Enggak apa-apa maksudnya. BH glow in the dark. Jadi Pak Citra ini beli nanti bayar cicil Iya. gitu. Terus kadang kan susah naginya itu. Naginya. Tapi itu kan duitnya gede. Maksudnya kayak bisa kayak 2 kali lipat kalau ngeriditin kan. Kayak Iya. modal berapa. Maksudnya nggak kayak capek nyuci gosok gitu. Udah Bener. tenaga gitu. Cuman malam gitu. Terus tersusah kan kadang nagihnya dia belum dapet tamu. Nah kadang namanya rejeki. Nah, ntar pas dia susah bayar tamunya kenal. Temennya saya kenal bininya. Mau bayar apa gua aduin? Alhamdulillah Aku ada aja. saya itu mendengar kisah-kisah kayak gini tuh, nah ini baru roda ekonomi. Nah, Maksudnya roda ekonominya tuh beneran berputar dari sekecil dia beli sempak glow in the dark di Tanah Abang, berputar lagi di Tanah Abang, dibeli sama lontenya, lontenya dibayar pakai ini, jadi dia juga laris kan Bang, kan jadi beda. Kan saya apakah penggunaan BH glow in the dark menambah pelanggan? ya kan kalau yang mainnya senengnya mati lampu Bang, Ya. kan itu bercahaya. Kunang-kunang Bang. Bagaimana Kang Didi Anda melihat
Di kampung Anda ada nggak? Kaget saya bang. Dia kayak orang desa yang Lu melihat. tinggal di mana sih? Lu tinggal di mana sih? Dia soal di kampung beneran ini dia. Kita Jakarta keras bro. Sabar. nganter BH nyala apa ini? Tapi ini mungkin agak porno sedikit ya. Kalau di kampung Anda ada nggak yang menjadi wanita malam gitu? Ya mungkin yang merantau ke rumah Pocitra ke kamu. Nggak tahu, nggak ada kamu. Sangat ini banget ya dari Jawa Barat gitu maksudnya. Berarti saya emang dari dulu skill jualan saya lumayan ya bang ya. Ya. Jualan, sekarang jualan pecel. Glow in the dark juga BH. Ya elah, kalah mulu. Lemes lagi. Kenapa sih? Laper. Hah? Laper? Lapar apa baper? Tenang, gua bawa bebek carok. Gamers, makannya bebek carok. Kang Didi, bagaimana Anda kan kalau di kampung Anda melihat pekerjaan ya itu aja, bahkan itu gotong royong. Melihat bahwa di kota ini memang kayak semua tuh bisa jadi kerjaan gitu. Ya di satu sisi mungkin bagus ya, mereka kreatif, apapun bisa jadi kerjaan. Ya cuman kalau harus jualan BH nyala juga kan di kampung ribet juga, disangka kunang-kunang sebenarnya. Oke, kalau ya dari pekerjaan Pocitra yang sudah dijalanin, Kang Didi dijalanin, sebenarnya cita-cita kalian berdua ini dari Pocitra dulu, sebenarnya pengen jadi apa? Pengen kerja apa dulu? Apa emang udah mengubur semua cita-cita itu? Dulu sih cita-cita saya pengen jadi bintang film. Karena dulu mama juga, Ya. ibu saya kan kayak suka di panggung-panggung apa sih kayak pantomim gitu ya. Pokoknya kayak gitu-gitu deh, pokoknya kayak seni-seni gitu. Ya. Terus makanya saya dinamain Citra, katanya biar nanti dapat piala Citra gitu katanya doanya. Jadi pembantu. Nggak mungkin dari sekarang kan udah mulai masuk entertain. Alhamdulillah, bismillah. Pengennya jadi bintang film. Enggak sih, jadi pelawak aja ngehibur orang Jadi karena pelawak ya. karena pernah di posisi yang gitu sedih kayak senang hibur orang. Wis. Baik. Kang Didi harus lebih inspiratif jawabannya. Kalau Anda sendiri sebenarnya cita-cita Anda nih pengen kerja apa? Apakah memang ya nggak tahu gitu ada pekerjaan lain di luar saya yang bukan gotong royongnya? Dulu cita-cita sederhananya kerja di pabrik, jadi buruh doang. Karena waktu Itu udah cita-cita ya? Ya karena lingkungan saya dulu di Bandung di Cimahi itu lingkungan karyawan pabrik. Ya yang terlihat itu, yang masuk akal dijangkau. Tapi itu pun tidak terjangkau. Kalau cita-cita lebih ke bukan cita-cita sih, kayaknya hayalan deh. Dulu pengen jadi musisi, tapi kan Itu jatuhnya hayalan ya. iya karena nggak tahu jalannya. Orang miskin mau mimpi takut bang. Berarti kalau tidur tahu-tahu bangun gitu maksudnya. Kalau cita-cita tuh kan jelas stepnya kita Ya, punya aku cita-cita, laksanakan kemana ya kita nggak tahu, jadi jatuhnya bukan cita-cita. Hayalan itu kan ya. Tapi kalau sekarang kan pada punya anak, pengennya anaknya jadi apa? Nggak tahu. Apa pasrah aja? Maksudnya kan dulu mungkin belum tahu cara jadi musisi dan lain-lain, tapi kan sekarang sudah modern, sudah kalian sudah di entertain juga dan udah ada lah ekonomi daripada yang dulu. Kalau anaknya, apakah dibiarin ngawang aja? Enggak sih, anaknya sih pengen bikin buka usaha paling. Mau jualan. Pecel juga. Nggak tahu. Ini sih kayak makanan kekinian gitu. Oh, anaknya Pengen kayak ada stan gitu. oke, pengen buka usaha ya. Kang Yang Didi penting jangan nganggur dah. keren ya mentality Pok Citra, Kang Didi. Pokoknya orang tuh jangan nganggur gitu ya. Jangan nganggur lah, puyeng. Apapun kerjakan ya. Ngerokok kuat tuh. Udah miskin ngerokok. Sabar. Makanya dia kerja biar saya beli rokok sendiri.
Kang Didi, kalau anak Anda sudah tahu belum kalau mau jadi ini tuh begini-begini caranya? Apa udah pasrah aja atau Ya karena berdasarkan pengalaman saya yang bingung mau ngapain, makanya saya jelasin sejak kecil bahwa dulu tuh ayah seperti ini. Jadi kamu dari kecil harus punya cita-cita. Nah sekarang dia ngerti, dia udah tahu arahnya mau kemana. Yang bingung tetap saya melaksanakan cita-citanya. Jadi kayaknya mending dibiarin deh. mending? Oke, terakhir sekali-kali episode ini ada isinya ya. Po Citra, kalau Anda anak Anda menonton acara ini, apa yang Anda ingin sampaikan ke anak Anda? Kerja, jangan kerja. Ini dramatis ini harusnya. Nggak bisa kerja Bang, harus realistis. Pokoknya kerja ya? Nah, kerja saya tidak akan berharap yang apa? Anak adalah apa Ada sih? rezeki, banyak anak Bukan. rezeki. Investasi. Anak ada investasi tidak. Kalian akan berkeluarga dengan istri lu. Itu yang menentukan empok, bukan anak empok. Dia kan kerja. Jangan dibikin investasi anak empok gitu Ya, maksudnya. enggak, iya. Jangan Enggak, nyuruh ke anak jangan investasi, bukan. Iya bukan. Maksudnya saya nggak berharap kayak ntar anak kayak mesin buat kita minta gitu. duit gitu. Tapi anak nanti bakal punya keluarga sendiri. Ya. Supaya dia lebih bertanggung jawab. Jangan kayak Oke. bakal lu. Selalu ada selipan-selipan. Kang Didi, kalau anak-anak menonton acara ini sampaikan di kamera. Kalau anak saya nonton, Nah, tolong ini baru skip. bisa dikasih musik-musik sedih nih. Coba. Kalau langsung kerja. Udah emosi Bang. Silakan. Kalau anak saya nonton video bagian episode ini, tolong skip bagian ngebahas pekerjaan di Po Citra. Oke deh, kalau gitu demikian episode podcast Kesenjangan Sosial kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.